sahabat terapeutik home care, terutama para stroker di sana. Berjalan adalah impian ataupun mimpi semua stroker, di mana mereka mengalami disfungsional. Disfungsional itu adalah fungsi dari tungkai bawah atau kaki dan fungsi dari tungkai atas atau lengan. Itu terjadi pada sebelah, sehingga pola berjalannya tidak seimbang atau arti kata pincang. Pincang itu berat sebelah, tidak seimbang mau ritmiknya ataupun polanya. Ya, nah untuk berjalan yang baik untuk penderita stroke ini sangat berbeda sekali dengan cedera otot misalnya. Jadi kalau cedera otot itu masalahnya adalah di otot. Jadi otot yang kita benerin, kita perbaiki, insya Allah kekuatannya akan bertambah. Kayak gitu. Tapi yang terjadi pada penderita stroke, kelemahan itu bukan terjadi pada otot, ya. Tapi terjadi disfungsional atau terganggunya syaraf yang adanya dimulai dari otak, kemudian syaraf-syaraf sampai ke otot-otot area tertentu. Nah, makanya cedera otot dengan stroke itu sangat berbeda sekali penanganannya. Jadi kalau cedera otot biasanya ototnya dibenerin, kemudian lakukan penguatan-penguatan dengan beban, insya Allah kekuatannya akan kembali. Tapi kalau untuk stroker, dikarenakan tadi aliran dari otaknya ke ototnya itu terganggu, bisa jadi karena tidak adanya plastisitas atau tidak menemukan jaringan baru untuk gerak, maka kekuatan akan melemah. Gitu. Jadi untuk menambah kekuatan otot pada penderita stroke adalah bagaimana penderita stroke memiliki plastisitas yang terjadi ke otak, atau kalau kita kenalnya menemukan jaringan baru di otak. Seperti itu. Nah, solusinya seperti apa? Yaitu adalah gerakan berulang. Makanya penderita stroke itu beda dengan cedera otot. Kalau cedera otot dengan penguatan otot dengan beban, kalau stroker berlatihnya yaitu dengan gerakan berulang. Gerakan yang terus diulang-ulang sehingga menemukan plastisitas atau jaringan otak yang baru bisa untuk terjadinya potensial aksi dan lain-lainnya ke otot, sehingga gerakannya akan semakin lebih baik. Oke, kita kembali lagi ke pola jalan. Berjalan yang baik. Berjalan yang baik berarti kita harus pahami dulu pola-pola jalan. Nah, di dalam pola jalan itu ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah fase berdiri saat berjalan. Yang kedua adalah fase swinging. Swinging itu adalah fase gerakan. Gerakan yang dilakukan saat berjalan. Saya belum membahas tentang swingingnya dulu, gerakannya dulu. Kita yang paling penting adalah kemampuan berdiri. Di video sebelumnya saya mengatakan bahwa kemampuan berdiri itu sangat mempengaruhi sekali pola berjalan. Ya, nah di video ini saya akan membahas salah satunya adalah bagaimana memperbaiki kemampuan berdiri di saat berjalan kita. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya, Terapeutik Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan. Jadi tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda.
Oke, kita bahas tentang berdiri. Oke, berdiri. Nah, untuk berdiri, kita harus pahami dulu beberapa unsur-unsur atau sendi-sendi yang terlibat dalam proses berdiri. Yang pertama dari kepala, kemudian sendi leher, lari ke tulang punggung, kemudian pinggang, tulang pinggang, kemudian ke pinggul, pinggul ke lutut, lutut ke pergelangan kaki. Nah, ini adalah sendi-sendi yang mempengaruhi atau berpengaruh atau penting sekali ya, diperhatikan dalam proses berdiri. Oke, kita ambil tengahnya. Tengahnya itu adalah di pinggang. Oke, jadi pinggang ke atas itu arahnya ke atas, pinggang ke bawah arahnya ke bawah. Contoh, dalam pinggang ke atas misalnya dari pinggang, kemudian tulang punggung, leher, dan kepala itu mengarah ke atas. Oke, gerakannya adalah sundul, menyundul ke atas. Oke, lalu gerakan dari pinggul, kemudian lutut dan pergelangan kaki menapak itu arahnya ke bawah. Dari pergelangan kaki ke bawah, ya, pergelangan kaki ke bawah, kemudian lutut diluruskan, jangan terlalu memunci, kemudian pinggul pun diluruskan. Ini dalam proses berdiri. Jadi ada proses aproksimasi, ada proses mendorong lantai. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah dari pinggang ke atas arahnya ke atas, sundul ke atas, yang pinggang ke bawah arahnya ke bawah. Kita lihat, kita perhatikan video yang satu ini. Unsur apa kalau kita perhatikan unsur berdiri dari pinggang ya. Ini kita perhatikan dari pinggang ke bawah. Ini prosesnya adalah berdiri, pinggulnya lurus, lututnya lurus, pergelangan kaki ke bawah. Pinggul lurus, lutut lurus, pergelangan kaki ke bawah. Sedangkan tulang punggung itu tegak, tulang punggung lurus, kepala juga lurus. Jadi kebanyakan orang atau penderita stroke saat melakukan duduk berdiri ataupun jongkok berdiri ataupun setengah jongkok berdiri itu bagus sekali latihannya. Tapi harus dilakukan, harus dipahami adalah saat melakukan setengah jongkok berdiri, lihat ya posisi badan dia seperti ini biasanya. Kemudian lakukan adalah ininya pergelangan kaki menapak, pergelangan kaki menapak. Pergelangan kaki menapak. Pergelangan kaki menapak. Taruh di sisi yang sakit. Pergelangan kaki menapak. Tapakkan pergelangan kaki, kemudian luruskan siku, luruskan pinggul, kemudian kepala ini disundul ke atas. Ini prosesnya, berdirinya sundul ke atas. Tidak begini, tidak begini. Ini tidak berdiri. Ini proses berdiri yang kurang. Jadi soal proses berdiri yang sundul ke atas. Jongkok berdirinya sundul ke atas. Jongkok berdirinya sundul ke atas. 1. Lihat ya. 2. Lihat. 3. Lagi. 4. Lihat, disundul ke atas kepala, kaki injakan. Pinggang pinggul diluruskan, lutut diluruskan, telapak kaki menapak, tapakkan ke bawah. Ini latihan yang pertama adalah setengah jongkok berdiri. Jadi dalam setengah jongkok berdiri di sini dari pinggang ke atas itu arahnya ke atas, pinggang ke bawah arahnya ke bawah. Ini yang pertama. Nah, kalau sudah bisa latihan yang pertama tadi setengah jongkok berdiri, lihat sudah mahir, sudah bagus ya. Dari yang mudah dulu, lalu kita persulit. Kita persulit setengah jongkoknya, duduk setengah jongkoknya kita persulit. Kita persulit seperti apa sih gerakan yang dipersulitnya itu? Perhatikan video yang satu ini. Untuk gerakan yang dipersulit itu saya menggunakan dingklik atau angkringan. Atau bangku kecil, bangku kecil untuk dilakukan gerakan setengah duduk, setengah jongkok, berdiri yang dipersulit. Nah, dingklik ini digunakan untuk menaruh kaki yang sehat, kaki yang sehat ya, kaki yang sehatnya di atas, kaki yang sehatnya di atas. Kemudian arahkan badannya tetap ke sisi yang sakit. Kemudian tetap lakukan sama setengah jongkok berdiri. 1, lagi. 2, tetap sama. Ininya ke atas, ini ke bawah. 2, 3, lagi terus. Terasa sekali yang sakit. 4, terus 5. Sundul ke atas. 6, sundul ke atas. 7, sundul ke atas. 8, pegangan.
9, kalau belum bisa pegangan. 10, terus lakukan. Setengah jongkok berdiri yang dipersulit. Oke. Ini setengah jongkok terus lakukan. 10. Oke. Jadi prosesnya adalah yang sakit itu, yang sehat di atas, yang sakit di bawah. Oke lah, yang sakit melakukan setengah jongkok berdiri. 1, 2. Oke. Ini gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua adalah setengah jongkok yang dipersulit. Yang ketiga, kita masuk ke proses berjalan. Jadi berdiri itu bukan hanya saat berdiri diam atau statis. Oke, jadi berdiri juga ada dilakukan saat berjalan. Jadi dalam saat berjalan kita ada namanya berdiri. Berdiri di saat dinamis, namanya mobility on stability. Jadi bergerak dalam keadaan berdiri yang stabil, gitu. Nah, kita bagaimana sih melatihnya? Ya, perhatikan video yang satu ini. Oke, ini kemampuan berdiri saat berjalan. Jadi taruh di angkringan itu sekitar 1 step ya. Maksudnya kalau dihitung dilihat di sini sekitar 1 kaki, 1 depa kaki di sini. Oke, jaraknya kita berikan. Oke, ini kaki yang sakit. Oke, kaki yang sehat itu ada di belakang. Oke, kemudian kita lakukan bagaimana kita menaruh kaki yang sehat kita di atas. Oke, kemudian lihat 1. Oke, lihat. Injakkan. 2. Oke, injakkan. 3. Tuh, lihat. 4. Lihat, kepalanya ke belakang. 5. Lagi. 6. Tekuk. Luruskan. 7. Tekuk. Luruskan. 8. Tekuk. Kepala yang atas. 9. Tekuk, kepala ke atas. 10. Oke. Gerakannya dia yang sehatnya menaik ke arah angkringan. 1. Oke, jaraknya 1 kaki. Oke. Lagi 1. Oke, kita ulang. 2, lihat, pas ke belakang, tekuk. 3. Oke. Lagi injak. 4. Injak. Kepala ke atas. 5. Kepala ke atas. 6. Kepala ke atas. 7. Kepala ke atas, kaki injak. 8. Oke. 9. Very good. 10. Very good. Nah, ini melatih bagaimana kemampuan berdiri saat kita berjalan. Di fase berdiri tapi dalam saat berjalan. Oke. Ini yang dipersulit. Oke, tadi cari yang mudah dulu baru yang dipersulit. Oke, bagaimana melakukannya? How to do it? Yuk, perhatikan video yang satu ini. Nah, ini untuk melakukan fase berjalan swinging yang dipersulit. Oke, ini kita taruh ya kaki yang sakit itu di samping angkringan. Oke, di samping angkringan. How to do it? Lihat ya. Agak maju sedikit lah, sekitar ya pasti atas jari. Oke. How to do it? Kita lakukan adalah kita injakkan dulu seperti tadi, kemudian langkahkan kaki yang sehat ke atas ini. Lihat, injak, masih menginjak heel off. Tumitnya diangkat. Oke, injak, diangkat, injak. Oke, kembali. Oke, lagi. Oke, 2. Oke, heel off. Injak tetap injak ke bawah. Oke, ini ke bawah, ini yang sini ke bawah, dari pinggang ke bawah arahnya injak, kemudian kaki ke atas. Oke, kemudian kembali. Oke, lagi. Angkat 3. Oke, udah ketiga. Very good. Oke, 7 lagi. Oke. 4, injak yang sakit tetap injak. Oke, injaknya tapi di jari-jari kemudian atau di ujung kaki. Oke, telapaknya. Oke, 5. Oke, 6. Very good. Lagi 7. Very good. Oke, injak. Oke, swinging yang sehat. Heel off. Angkat tumitnya. 8. 2 kali lagi. Oke, lihat, injak. 9. Oke, again, injak. 10. Oke, ini
latihan berdiri, kemampuan berdiri saat berjalan yang dipersulit. Jadi lakukan dulu yang pertama tadi. Kalau sudah oke, sudah mampu, mulai latihan yang keempat yang dipersulit. Nah, sahabat Terapotik Home Care, terutama stroker di sana, jadi saat berjalan kita ada dua fase. Yang pertama adalah fase berdiri, oke, kemudian adalah fase swinging, oke, untuk yang sakit, oke. Nah, dilatih dulu kemampuan berdirinya karena ini sangat penting sekali dan juga sangat mempengaruhi sekali proses berjalan. Oke, jadi memperbaiki kemampuan berdiri saat berjalan ini akan memperbaiki pola jalan. Oke, jadi kita perbaiki dulu pola jalannya. Ingat, ya, kelemahan otot pada penderita stroke berbeda dengan kelemahan otot pada cedera otot. So, latihannya untuk penderita stroke bukan tidak boleh untuk melatih dengan beban, tapi sangat tidak efektif. Terkadang beban juga akan meningkatkan kekakuan atau spastisitas. So, yang terbaik untuk penderita stroke latihannya adalah gerakan yang diulang. Gerakannya seperti apa? Gerakan yang benar. So, lakukan 4 gerakan ini secara berulang, rutin. Kemampuan berdiri para stroker di sana insya Allah akan lebih baik. Oke, demikian video saya kali ini tentang kemampuan berdiri saat berjalan. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, yuk di-share videonya sebanyak-banyaknya. Jangan lupa yang belum subscribe, yuk di-subscribe agar mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya yang tidak kalah menarik dan bermanfaatnya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih sudah mengikuti video saya selama ini. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat istirahat. Selamat istirahat. Have a good night. Bye-bye.